Hai guys, saya sedang berada di Palangkaraya guys. Dan di sini banyak kamera guys, mahawen saya guys. Dan jangan lupa subscribe tombol gerantungnya guys. Perkenalkan, nama saya Eldi. Saya dari Rangan Ranjing, kampung saya dari Tumbang Bembang. Pas banjir saya di desa Rangan Ranjing. Ya guys, kalau mau ke desa Rangan Ranjing guys sudah bisa guys. Nggak am handalem guys. Sudah teyaham dan murid ke Rangan Ranjing tuh guys. Kalau mau berwisata atau mau ketemu sama keluarga, pengen kenalan sama saya guys, danumnya sudah tiah guys. Itu anak pelaku dohop dengan pemerintah tahu marasi jalan kaki ngaju nah jerusak wayah tuh tahu perhati akia meleke ke melak ketingan te baharagu jalan mati ke mangat ke miar mikar dia terhambat kere jalan jembatan di bawah gitu tahu bahalap kan mangat kia aja sama nyuruh akan bahalap te Pak Jokowi, saya minta bantuannya untuk membersihkan jalan di air Katingan bisa diperbaiki biar kami nggak susah lagi kalau mau jalan. Jembatan kan banyak yang putus, minta bantuannya diperbaiki. Pak Presiden kan juga bisa memerintahkan gubernur, bupati, atau kalau sulit memerintahkan mereka, perintahkan saja saya Pak, bisa saya perbaiki. Cuma kalau saya Pak nggak ada uang saya kan orang susah Pak, nggak mampu untuk perbaiki jalan negara Pak. Cuma bisa makan dawe Jawa aja guys, uja baje aja guys. Selamat berjumpa kembali di channel Supra Creative Nation dan bersama saya Toro Duo Ico. Let's go. Nah, di segmen kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa yang sedang heboh-heboh mempesona, membahana, menggelegar seantero dunia dengan memean atau lawakannya yang viral di medsos. Nanti kita akan dengar yang bersangkutan akan ngomong. Nah, sebelum saya melakukan beberapa pertanyaan kepada yang bersangkutan, saya mengucapkan salam sehat dulu kepada masyarakat Indonesia, masyarakat Kalimantan Tengah dan saudara-saudaraku yang sedang mengalami musibah banjir. Kami atas nama Supra Creative Nation turut prihatin atas musibah yang dialami. Semoga bencana banjir ini segera berlalu. Di samping itu juga kami juga berpesan agar masyarakat tetap tenang, tidak perlu panik, dan juga hati-hati karena Kalimantan Tengah pada saat-saat ini sedang mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Jaga anak-anak Anda supaya tidak selalu bermain di air, karena air juga akan bisa berdampak hal yang tidak baik, bisa menimbulkan penyakit. Karena ketika musim hujan, maka jentik-jentik nyamuk, wabah malaria, kolera dan sebagainya itu bisa mengakibatkan kita sakit. Nah, untuk itu di masa hujan ini juga dan di daerah-daerah pedesaan, daerah Kalteng yang mengalami banjir, tetap prokes ya, patuhi protokol kesehatan dan juga tetap melakukan usaha aktivitas Anda seperti sedia kala. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami kedatangan seorang tamu dan yang bersangkutan ini orang yang mengalami langsung musibah banjir itu, dan juga seorang pemuda, ya mungkin dia masih usia 20-an, 22, 23, atau 25, yang
sebelum pasca banjir sudah berada di lokasi, dan ketika saat banjir dia membuat sesuatu yang heboh gitu, di dunia sosial, di medsos, dan ini pun viral, terutama di kalangan anak-anak muda, dan sampai ini menjadi satu slogan dalam beberapa channel YouTube, dan juga malah ada juga yang membuat si pemuda ini membuat heboh para YouTuber dengan bahasa atau kalimatnya yang agak unik dan lucu. Nanti kita akan langsung tanya ke bersangkutan. Kita langsung aja menuju yang bersangkutan, tapi sebelumnya kita buka masker aja. Silakan dibuka maskernya, biar kita kelihatan sama-sama ganteng. Baik, sudah kelihatan muka saya tidak brewok, saya tidak berkumis, dan juga tamu istimewa di depan saya ini namanya nanti dia sebut sendiri, dan juga dia kita undang khusus nih dari Hulu sana, atau yang orang ngaju sebutkan itu dari Seuk Lewu Kani atau dari Hulu Lewu Kani, dan dia mau datang dengan, saya nggak tahu dia datang ke sini apa dia naik jukung itu perahu ya, atau naik klotok, atau dia melarutkan dirinya batang pisang. Saya juga nggak tahu. Ini nanti kita tanya saja langsung bersangkutan. Semoga juga dia juga bisa ngelawak pada podcast kali ini dengan bahasa-bahasa yang unik. Oke, saudara Helgi ya. Selamat datang di Supra Creative Nation, terutama di program Cerita Tuntas. Di segmen kali ini kami mengundang Anda. Saya mungkin bertanya dulu dengan hal-hal keseharian Anda. Sebelumnya, saudara Helgi ini kalau disebut di kampung namanya siapa sih? Edi. Edi ya? Iya. Helgi atau Edi? Biasa dipanggil Edi. Oh, Dedi. Edi ya. Nah, terus usia Anda berapa sekarang ini? 20 tahun. 20 tahun, jadi nggak salah juga saya nyebut tadi. Kalau 20 tahun, berarti sangat belia sekali nih. Kalau dibilang ini baru lulus SMA. Pendidikan terakhir? Di Kecamatan Maringkili. Sempat mengejar pendidikan SMA? Sempat sampai kelas 2. Kelas 2. Wah, itu luar biasa itu. S2 itu. Kelas 2 SMA ya? Iya. Kenapa berhenti sampai kelas 2 saja? Soalnya kan bosan juga kan online. Oh, online. Oh iya, virtual ya? Iya. Oh iya. Jadi di kampung kena zaman COVID ini virtual juga katanya. Nah, kenapa bosan, tidak mau ketemu? Alasannya itu bosan. Yang membuat Anda bosan itu kenapa? Karena online itu. Kan jarang ketemu teman. Terus? Jarang juga kan jalan dari rumah. Terus di rumah kan bosan juga. Oh, bosan juga. Kalau daerah aslinya tinggalnya di daerah mana? Kampung mana? Desa mana? Tumbang Bemban. Tumbang Bemban. Itu kalau dari Kasongan ditempuh dengan naik sepeda motor berapa jam? 3 jaman lah. 3 jam dari Kasongan. Iya. Oke. Paling lambat. Paling lambat ya. Tanpa berhenti ya. Tancap gas. Nah, jalan di sana infrastrukturnya, jalan dari Kasongan ke Tumbang Bemban itu jalannya bagus kok belum? Belum bagus ya. Iya. Masih banyak beceknya kan. banyak beceknya, kalau apalagi kalau musim banjir ini ya. Iya. Jembatan banyak yang putus. Ya. Oke. Nah, Edi, orang tua masih hidup? Masih hidup. Dua-duanya ya? Iya. Bersaudara berapa orang? 6. 6 orang. Oh, kalau Edi anak yang berapa? Bungsu. Anak yang bungsu. Wah, luar biasa. Anak yang bungsu tapi viral di medsos. Nah, saya kembali tadi ke sekolahnya. SMA mana dulu, Dis? Tumbang Hiran. Tumbang Hiran SMA. Kecamatan Maringkili. SMA sana ada berapa? SMA sih? 1. Satu, berarti SMA 1 ya? Iya. SMA 1 berikit ya? Iya. Nah, sudah kelas 2 ngambil jurusan ya itu? Kan di sana kan ruangan aja. Oh, ruangan aja, kelas, belum ada jurusan biologi atau? Belum ada. Belum ya. Baik, dalam masa waktu sekolah, dibandingkan antara Anda pertemuan langsung atau tatap muka dengan guru-guru, dengan
pola yang online itu Anda tidak senang dengan online. Iya. Terus pernah ngusul nggak sama gurunya kalau maunya tetap muka aja langsung gitu? Gak pernah sih, cuman anu kan dilarang kan. Oh dilarang gitu ya? Iya. Yang larang siapa? Gara-gara COVID ini kan. Oh ya Covid. Tapi yang siswa-siswa yang lain Sama. sama. Nah, kalau tetap muka itu enaknya di mana? Kalau yang ketemu langsung. Ketemu teman banyak, Terus, bisa main, terus, pulangnya juga bisa bareng-bareng. oh, tapi nggak mencari dari Jawa ya? Enggak ya. Oke, sekarang sudah cita-citanya apa dulu? Kalau boleh tahu nih. Dulu cita-citanya jadi presiden. Terus, cuma jadi presiden. Iya. Oke, semoga ini tercapai paling nggak jadi presiden medsos lah nanti. Iya. Kan ini sudah juga jadi viral di dunia. Nah, sudah punya pacar? Enggak. Belum. Oke. Terus ini kan kamu viral nih, banyak nggak yang WA kamu nanya kenalan apa gimana gitu? Banyak. Banyak ya? Iya. Karena saking viralnya kamu kemarin ya. Iya. Nah, guys atau netizen sekalian, ini si Eldi ini seorang pemuda yang membuat heboh medsos dengan satu guyonan lucunya. Kita nggak tahu apakah itu direncanakan beliau atau spontan, nanti kita langsung tanyakan. Nah, katanya banyak gara-gara viralnya kemarin banyak orang ingin kenalan. Tapi dari mana mereka itu tahu kontak Anda sehingga mau kenalan, mau apa gitu? Bagaimana ceritanya itu? Nggak tahu juga sih, kan banyak kontak sama teman juga yang bagi ke yang lain. Oh gitu, jadi dari teman ke teman ke teman gitu ya. Ya baik. Nah, kita kembali ke suasana banjir. Persisnya banjir itu di Katingan, kan ini Katingan ya, Iya. di daerah Tumang Bembang tadi ya. Iya. Nah pada saat banjir itu posisi Eldi ini di mana? Di Rangan Ranjing. Kan pertama banjir tuh saya kan ke Beban. Naik apa dari? Pakai klotok sendirian aja. Habis bantu orang tua itu kan lagi ke Rangan Ranjing. Oh gitu. Iya. Di Rangan Ranjing sendiri pekerjaannya apa? Pekerjaan itu sama kakakku. Ya pekerjaannya apa itu? Nyedot Nyedot. Iya. Nyedot apa? Nyedot air? nyedot emas juga. Emas. Ya. Nyedot air itu kan nyedot juga namanya. Atau nyedot di gelas. Oke. Kalau berbicara pekerjaan sebelum banjir, kalian kan bekerja di keluarga ya? Iya. Berapa sih rata-rata pendapatan ketika melakukan aktivitas menyedot emas itu? Bisa sampai 20-an gram lah satu drum. Satu drum ya? Iya. Banyak juga nggak Pak masyarakat yang ikut? Banyak. Banyak ya? Iya. Berarti di daerah situ memang ada areal emas di situ ya? Enggak juga sih. Dari kan nggak ada usaha lain. Oh, itu nambang emasnya di sungai atau di darat? Di Sungai Ketingan tuh ya. Sungai ya? Iya. Oke. Jangan-jangan kalian ini yang bikin keruh sungai Ketingan nih. Jedot ya. Oke. Nah, itu pekerjaan yang Anda lakui dan Anda pun berhenti sekolah ya? Iya. Apa orang tua Anda ngelarang nggak? Anda berhenti itu? Dulu sempat melarang, tapi sekarang enggak. Enggak ya? Tapi ada keinginan lagi nggak untuk lanjutin? Enggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Oke. Kan udah tua juga. Udah tua juga lah. Nah sekarang kemarin katanya waktu banjir Anda ke Bemban dari Iya. Rangan Ranjing ya? Iya. Ke Bemban. Nah pas banjir yang besar itu di mana? Bagaimana pada saat itu? Banjir yang besar sampai hampir sampai atap rumah orang tenggelam itu. Juga kan heboh juga, bantu segera keluarga yang lain. Ya semoga cepat surut lah gitu aja. Ada kepanikan nggak? Ketakutan juga nggak kalian? Ada kan, bisa nggak makan kalau nggak anak kan. Iya ya. Gara-gara banjir. Karena banjir itu ya. Jadi waktu banjir itu sendiri, Anda kan waktu ke Tumang Bembang itu air udah dalam ya? Iya, semua kampungan. Itu kan luar biasa itu. Kalau air di daerah Katingan itu kan harusnya kan nggak takut nggak waktu naik kelotok itu? Enggak sih. Sendiri ya? Biasa Sendirian. nggak ya? Iya, udah biasa. Kalau dari Rangan Ranjing ke Tumang Bembang tuh naik kelotok berapa jam? Enggak sampai 1 jam. Nggak sampai ya? Iya.
mungkin sekitar 2-30 menit gitu ya. Iya. Oke. Nah, kondisi banjir di kampung Anda di Rangan Ranjing itu airnya masuk ke tanah nggak? Masuk ya. Iya. Pokoknya dari sungai itu naik ya. Naik. Dan Anda mengalami itu ya? Iya. Mengalami ya. Terus tempat Anda bekerja pun gimana? Nggak bisa kerja. Anu kan, konten tempat kami kerja itu kan tempat kami nginap. Oh, nginap juga di situ ya? Iya. Terus nggak hancur nggak terbawa arus? Enggak, Gimana caranya nggak bisa terbawa arus? kan itu kan dibangun dari kayu. Ya, terus kan di tengah sungai ya? Iya. Dibawa ke anu itu kan ke pinggir sungai. Oh, terus kalau waktu aktivitas bekerja itu pontonnya itu atau lanting sedotnya itu diikat atau di gimana ini? Diikat. Diikat ya? Iya. Nggak putus nggak waktu banjir? Nggak. Ya. Jadi lanting sedotnya itu di apa namanya dibawa ke pinggir ya, diamankan ya, sehingga aman ya. Aman. Kalian pun waktu banjir tetap tinggal di situ, tidur di situ. Iya, tidur di situ. Di Rangan Ranjing itu banyak rumah nggak masyarakat? Banyak. Banyak. Terendam nggak? Terendam. Sedalam mana rendamannya itu air? Sekitar 1 meter lebih lah. 1 meter lebih ya? Iya. Oke, sudah masuk, pokoknya rumah orang masuk ya? Yang Masuk air. sebagian enggak juga yang masuk. Oh, sebagian. Nah, Anda kan pada saat banjir itu suasana memang lagi dalam apa namanya, boleh dikatakan kalau bagi orang awam panik ya. Kalau Iya. masyarakat memang pernah biasa aja mengalami hal yang itu. Nah, ketika Anda sempat viral di medsos, itu yang Anda lakukan, terpikir pada saat itu kenapa Anda tiba-tiba membuat video, dan itu apakah sudah terkonsep atau spontan saja? Spontan saja. Spontan saja? Iya. Tidak ada yang kamu tulis atau gimana? Tidak ada. Tidak ada ya? Itu di Desa Rangan Ranjingnya ya? Iya. Tempat saya kerja itu. Tempat saya bekerja. Oh, sebelum Anda ke Tumang Beban? Iya. Oh, berarti masih di Rangan Ranjing? Iya, masih di Rangan Ranjing. Nah, terus nanti kita akan minta tolong ya, Anda ngulangin lagi kata-kata yang Anda viralkan di medsos itu. Iya. Nah, kan di situ saya lihat ada tenda tuh, tenda-tenda kayak ada terpal ya. Iya. Itu apa sih tempat itu? Tempat orang nginap. Oh, pondok. Iya, Pondok. orang mengungsikan. Mengungsi ya? Iya. Oh, itu di datarannya tinggi? Iya. Oke. Jauh nggak dari sungai itu? Jauh juga. Jauh juga ya. Hmm. Dan Anda tidak apa namanya, tidak mengalami kebanjiran di lokasi itu ya? Iya, tidak. Nah, Di situ kan banyak orang yang mengungsi di situ. oh banyak juga Iya. tapi tidak semua Anda Tidak videokan. semua. Iya. Nah, nanti akan Anda saksikan juga cuplikannya apa yang dilakukan oleh saudara LD ini sehingga viral. Dia di kampung sana mungkin dalam kata orang kebeteannya atau dalam kegalauan mereka juga bisa melakukan hal-hal yang lucu untuk menghibur diri. Nah, LD, ketika banjir itu di Rangan Ranjing itu ada korban nggak? Ada yang meninggal nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Selamat semua ya? Selamat semua. Terus ada rumah hanyut nggak? Nggak ada. Nggak ada juga? Iya. Rumah di sana di darat atau di pinggir sungai? Di pinggir sungai itu kan. Nah. Dekat juga sama sungai Ketingan tuh. Oke, memang. Terus masyarakat di sana sendiri, mereka setelah mengalami banjir itu ada yang mengungsi ke tempat lain nggak? Ada sebagian juga. Ke daerah mana, desa mana itu? Kan nggak ada yang ke desa yang lain. Cuman di kampung itu kan ada yang tempatnya yang tinggi. Oh, mencari tempat yang tinggi aja, Iya. nggak ke kampung lain ya? Enggak. Oke. Nah, menurut LD, pernah nggak sedalam atau sebesar kejadian kemarin banjir di tahun-tahun sebelumnya? Pernah nggak mengalami juga? Pernah 2020. Ada juga. Ada juga. Besar banjir sebagaimana? Sebesar itu atau Besar dari itu. besar dari itu ya? Iya. Tapi kenapa ya tahun ini viral gitu, cepat sekali anunya? Nggak tahu juga kan di kampung kami kan tahun ini tuh nggak sebesar yang tahun lalu. Terus? Tahun lalu kan 2020 itu kan banjirnya 2 kali. Tahun ini 1 kali. Oke. Nah, menurut LD, pernah nggak sedalam atau sebesar kejadian kemarin banjir di tahun-tahun sebelumnya? Pernah nggak mengalami juga?
di anu kan di sampah besar dari yang tahun lalu. Oh, besar dari tahun lalu ya? Iya. Nah, di sana untuk komunikasi sinyal nyampe nggak? Nyampe. Ada sinyal ya? Ada. Dicari juga kan. Oh, carinya gimana? Di mana mencarinya? Di anu kan ada segala bukit yang tempat anu kan ada sinyal tuh di situ. Pakai telepon yang canggih sekarang atau yang masih Pakai yang canggih sekarang. bisa nangkap ya? Nangkap. Oke, berarti di sana ada perusahaan berarti ya? Enggak ada. Nggak ada ya? Iya. Perusahaan sawit atau kayu nggak ada? Enggak ada. Nah, di belakang kampung itu hutan-hutannya masih bagus nggak atau sudah banyak yang ditebang? Banyak sih yang ditebang, orang-orang kan semua anu kan bikin ladang. Oh, perusahaan? Enggak ada. Anda kan berhenti sekolah dan bekerja ikut saudara menyedot emas ya. Nah, bahasa menyedot itu bahasa orang kampung. Artinya itu mereka melakukan penambangan rakyat di sungai. Ya. Nah, hasil yang Anda dapatkan ketika mencari emas itu di sungai, itu Anda gunakan untuk apa? Buat kan dulu kan sempat nabung buat beli motor, Terus? buat anu kan apa namanya itu kan ongkos juga, kasih orang tua juga kan sebagian. Terus dengan kondisi yang jauh dari keramaian, bagaimana Anda cara menghibur diri ketika di daerah lokasi tambang emas itu? Kan banyak juga teman di tambang itu kan yang anu tuh kan di tempat kerja itu kan banyak orang juga kan bisa gabung sama mereka, terhibur juga. Terhibur juga ya? Iya. Kan dekat kampung ya? Iya. Di Tanah Ranjing itu tinggal naik ke darat, terus ketemu kampung. Banyak garis-garisnya nggak di situ? Kurang juga sih. Garis-garis kampung ya? Iya, kurang juga. Terus Kan kalau banyak yang sekolah di kota nih kan. oh, banyak sekolah di kota ya. Nah, terus kita kembali ke pekerjaan tadi. Berarti Anda hasil kerjaan sudah bisa beli motor ya? Iya. Cash ya itu ya? Iya. Nggak kredit ya? Enggak. Wah, ini luar biasa nih. Anak-anak seperti dia usia 20 sudah bisa beli motor dengan hasil pekerjaannya. Dan tampangnya juga si LD ini tampang-tampang kayak artis Korea ini. Suka juga nonton-nonton film Korea ya? Enggak. Terus suka nonton di YouTube juga ya? Iya, suka nonton di YouTube juga. Apa aja hobinya nonton di YouTube? Kalau di YouTube kan segala film anu tuh kan horor. Oh, nggak suka nonton artis Korea ya? Enggak. Terus ini kan satu dampak yang mengganggu psikologis, apalagi Anda ini kan seorang muda yang haus akan hiburan biasanya kan? Iya. Nah, di kampung-kampung itu biasanya kan ada acara-acara pesta tuh. Biasa Bagaimana? ada. Ada ya? Iya. Diundang atau datang juga nggak kalian? Ya, datang sih kalau ada anu kan, ada kesempatan. Acara apa aja sih biasa itu di kampung tuh? Sering sih orang nikahan. Nikahan, tiwah segala? Jarang. Jarang kalau tiwah. Nikahan. Nah, kalau zaman COVID ini nikahan di kampung itu gimana anunya? Aturan mainnya? Iya, asal anu kan segala kepolisian nggak tahu aja. Oh, kalau kepolisian tahu gimana? Biasa sih ditutup. Ditutup ya? Iya, Nggak boleh yang banyak-banyak itu ya? nggak boleh. Pernah juga dibubarkan nggak itu acara gitu? Aku sih nggak pernah. Nggak pernah mengalami? Iya, nggak pernah mengalami. Coba ceritakan nih, Anda boleh cerita panjang lebar aja deh terkait dengan keinginan Anda seorang anak muda desa dari Rangan Ranjing atau desa Bemban. Cita-cita Anda ketika Anda sekolah dan sudah bekerja sekarang. Cerita aja, silakan. Ya sekarang sih semoga sukses saja. Terus, Kerja, nabung, biar bisa bahagian orang tua. Terus aja cerita aja, Itu aja harapan. itu aja. Iya. Terus keinginan untuk berkeluarga, mencari istri gitu. Belum tahu juga sih. Tapi sudah ada calon-calon. Masih banyak yang calon-calon. Oh banyak ya. Iya. Wah, kamu kan juga kan tampang juga kan kayak artis Korea, jadi mudah lah. Garis-garis kampung misalnya, jangan pun garis kampung, garis kota aja teleku kamu dapatin. Nah, hal-hal yang membuat Anda
merasakan suka duka Anda ketika Anda bekerja itu apa aja sih yang bisa Anda berbagi pengalaman buat netizen kita? Kadang-kadang sih bisa bosan kerja kan, Mhm. pengen juga hiburan, Mhm. capek, bisa kan istirahat kan, Mhm. seminggu kerja lagi, Mhm. itu aja biar nggak bosan kan, istirahat sejenak bilang kalau itu kan. Ya, ya. Nah, paling jauh Anda untuk perjalanan dari kampung itu kemana? Kalau istirahat kerja ini? Biasa sih ke Hiran, Senamang. Kira Senamang, Iya, naik darat aja, iya pakai motor. pakai motor. Ditunggu berapa jam? Kalau ke Hiran 1 jam. 1 jam ya. Iya, Nah, terus kalau ke Senamang sama. sama ya. Ya kalau ke Senamang kan juga jalannya rusak, Mhm. jembatannya banyak yang putus-putus. Nah, Heldi ini kan orang Katingan nih. Iya, Pernah nggak sudah perjalanan sampai ke hulu Katingan sana? Tumang ke Burai sana? nggak pernah sampai Senamang aja. Wah, kalah sama saya. Saya sampai juga Tumang ke Burai sana. Naik kelotok kecil, nggak bisa lagi pakai yang besar. Transportasi selain sepeda motor, Transport Sungai punya alat transportasi apa? Punya kelotok, punya abang tuh aja. Oh gitu ya. Mm. Belanja segala macam kemana? Biasa ke Senamang. Senamang ya? Iya. Suka yang ke Senamang atau suka ke Hirannya? Kalau mereka sih ke Senamang. Hmm. Kalau yang aku kan ke Hiran, Senamang Di itu kan. Bemban ya? Iya. Kena arah Bemban ya. Baik. Perjalanan Anda menuju Anda menjadi orang yang berhenti sekolah itu kan pengorbanan itu kan. Iya. Nah, pengorbanan itu tentu mengalami hal yang bertentangan dengan hati nurani Anda. Nah, ketika Anda ditanyakan oleh teman-teman Anda, apakah Anda merasa malu nggak Anda berhenti sekolah? Malu sih. Terus? Kan nggak kayak apa juga kan. Nggak perlu berdasi bisa sukses kan. Ya gitu. Oh itu anunya ya. Iya. Jadi prinsipnya walaupun sekolah nggak tinggi, Iya. tapi kita bisa sukses gitu ya. Iya. Anda tadi bilang menabung. Kalau menabung itu tabungannya di bawah bantal atau di bank? Biasa sih simpan sama kakak. Gitu. Hmm. Simpan sama kakak, nggak ke bank itu, nggak buka Nggak. rekening. Kenapa nggak buka rekening? Kan biar enak kan, kalau kita ambil kan enak, kalau di rekening kan susah juga ambilnya. Memang di daerah itu nggak ada bank ya? Nggak ada. Kalau di Senamang? Nggak tahu sih kalau di Senamang. Kalau Hiran ada, Hmm. tapi baru buka tahun lalu. Lalu ya. Iya. Nah, kemarin Anda dapat informasi bahwa kami akan mengundang Anda itu dihubungin siapa? Grace. Oh, Grace. Iya. Oh, sudah berteman ya? Iya. Awal berteman itu lewat apa? WA aja. WA. Hmm. Berarti nggak, ini sejarahnya kan kontak ini kan Anda viral nih. Iya. Terus dia dapat kontak Anda itu dari mana itu? Dari Risma. Oh, dari Risma. Nah, lalu datang ke Palangkaraya ini naik apa sih ke Palangkaraya kemarin? Pakai mobil. Pakai mobil? Iya. Taksi ya? Enggak. Mobil siapa? Punya saudara juga. Oh, bukan punya kamu? Bukan. Bukan ya. Syukur-syukur kalau kamu bisa beli mobil. Amin. Nah, dalam kondisi yang banjir waktu perjalanan itu sepanjang jalan masih ada yang banjir nggak? Nggak ada sih. Sudah kering ya? Sudah kering. Di Tumbang Hiran, Kering sudah. terus ke arah Tumang Manggunya? Ya kayak yang itu kan semua kering ya, nggak ada yang banjir. Nah, berarti kemarin Anda kan kalau mau ke Palangkaraya kan ke Tumang Manggu ya? Iya. Terus di daerah Bendahara gimana itu gitu? Yang jalan dekat ke Soman itu? Nggak ada yang banjir. Ada yang putus nggak jalan? Nggak ada. Nggak ada juga ya? Iya. Yang arah Bendahara, ke arah perumahan itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Hmm. Baik. Eldi, coba Anda ceritakan mengenai hobi yang Anda lakukan dan apa yang Anda lakukan ketika hobi Anda itu Anda salurkan lewat mana? Biasa sih main segala poli. Kalau enggak tuh kan ngumpul sama teman, pakai motor kan enak juga kan kalau banyak teman pakai motor itu nah. Gabung. Suka taruhan juga nggak? Enggak Nggak pernah. Nggak pernah.
Nah, hobi nyanyi Nggak bisa nyanyi saat. nggak bisa nyanyi, Iya. main gitar juga nggak bisa. Nggak bisa. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Hobi itu kan banyak kan. Salah satunya kamu juga bisa viral itu kan karena awalnya iseng-iseng menjadi hobi ya. Nah di Pelangkara ini sudah berapa hari sih? Baru hari ini, ya. Baru datang. Ya, kemarin datang Heeh. jam 5 sampai. Terus tinggal di mana di sini? Tempat kakak juga. Tuh. Nah, dengan suasana banjir, bisa Anda ceritakan apa aja sih yang menjadi kesedihan masyarakat di sana? Terus apa aja sih harapan kalian ketika kalian mengalami atau menginginkan banjir itu tidak terulang lagi? Iya sih, menginginkan tidak terulang lagi. Kan banyak kan kesian juga orang kan yang mau bikin ladang tuh kan nggak bisa, gara-gara banjir kan terendam juga. Terus? Jadi nggak bisa anu kan dibakar kan. Kesian juga. Terus Yang kerja tuh nggak bisa. Seperti kalian ngamas itu ya? Iya, Ngamas masih ya. kerja. Kalau air dalam ini susah cari emas ya? Susah. Susah. Nah, menyangkut masalah Anda ke Palangkaraya ini selain dapat undangan kami, apakah ada sesuatu yang Anda dapatkan atau Anda ingin sampaikan ke netizen terkait dengan baik itu musibah banjir maupun perjalanan Anda dari kampung Anda menuju Palangkaraya? Silakan bisa diceritakan. Sempat susah juga sih pas anu itu kan ke Pelangka itu kan banyak jalan yang licin. Naik mobil itu kan nggak bisa naik, mundur lagi, disepak lagi naiknya. Dorong ya. Ya, Terus terus itu kan hari kami anu itu kan milih itu kan hujan terus sampai ya mau sampai Pelangka lah hujannya. gitu ya. Nah pas waktu sampai Palangkaraya bagaimana perasaan Anda? Ya, anu kan lega juga rasanya. Lega juga ya. Iya. Nah, Anda ketika mendapatkan undangan dari kami, bagaimana perasaan Anda ketika Anda diundang ke sini? Gugup. Gugup ya? Iya. Gugup. Terus, padahal Anda kan kelihatannya kayak di video yang Anda kirim kemana-mana itu tersebar di mana-mana itu kan kayaknya orang sudah biasa gitu. Tiba-tiba Anda merasa gugup itu sih kenapa? Kan waktu bikin video kan semua orang yang kenal juga sama aku kan. Gitu. Iya. Nah, bikin video itu kan Anda pakai video handphone sendiri kan? Iya. Terus itu Anda lakukan kan tidak kelihatan Anda canggung gitu. Iya. Itu gimana? Apakah berulang-ulang? Sekali aja. Sekali aja? Iya. Langsung gitu aja ya? Langsung. Hebat juga ya. Kayaknya kamu orang yang sudah biasa gitu. Saya juga sempat ngomong sama Pian, katanya kayaknya saya lihatnya orang yang pernah kuliah atau gimana ya. Kayak rambutnya juga ada rambut pakai brown gitu, pirang gitu ya. Wah keren juga anak ini kayak orang Korea saya bilang. Jangan-jangan dia anak kuliahan, ternyata cuma lulusan SMA. Tapi kalau dari sisi bahasa yang kamu pakai itu juga kan ketika kamu menggunakan bahasa Indonesia campur logat Dayak itu juga kental, tapi kayak memang sudah fasih gitu bahasa Indonesianya. Nah, itu bagaimana Anda bisa mengolah kata-kata itu sehingga itu menjadi sesuatu yang unik gitu? Udah terbiasa sih ngomong gitu. Kalau sama teman iya. Oh, udah biasa memang bawa hari-hari gitu ya? Iya. Lo istilah-istilah itu kan, Anda kan bukan orang YouTuber nih. Iya. Terus taunya di subscribe segala macam itu dari mana itu? Kan gara-gara teman juga kan, kalau anu tuh kan main tuh kan banyak yang ngomong aneh-aneh juga. Oh gitu ya, jadi lelucon gitu ya? Iya, jadi lelucon. Nah, netizen sekalian, si LD ini kan yang memang memviralkan bahasa subscribe ya. Sebenarnya kan subscribe apa gimana? Ngomong itu kan di subscribe, tapi dia ngomongnya subscribe ya. R-nya jadi 2, tapi lucu gitu. Dan juga dia tidak menggunakan bahasa istilah YouTuber yang tekan tombol loncengnya, tapi dia bilang tekan tombol garantungnya. Anda tahu guys apa itu gerantung? Nah, gerantung itu kan gong.
Itu yang dia maksud. Kayak soalnya kalau apa simbol-simbol dari YouTube itu kan terkesan bahwa itu di Indonesia kan menjadi bahasa yang dijadikan bahasa Dayak itu menjadi yang lucu gitu. Nah, ini nanti akan kita minta juga saudara LD ini untuk mengulang atau menyebutkan istilah dia ketika dia membuat video yang sempat viral tadi. Nah, LD, ada cita-cita nggak ada ingin menjadi seorang YouTuber? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya, nggak minat. Nggak minat ya? Padahal itu kan cuma santai-santai aja, video-video yang Anda posting itu bisa Anda buat. Masa nggak berminat? Nggak tahu juga kan, jiwa kan nggak ke situ kan. Iya, iya, iya. Oke. Jadi CLD ini seorang pemuda yang memang mungkin dari sisi keinginannya sih luar biasa. Mungkin terbentur juga dengan kondisi dia di daerah Hulu sana. Dan yang kedua lagi juga di sana juga sinyal juga tidak begitu bagus ya. Iya. Mencari juga ya, cari-cari juga. Tapi pernah nggak ada di sana tidak pernah dapat sinyal sama sekali? Pernah. Pernah ya. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda merasa tidak dapat sinyal itu? Kan waktu dulu kan masih kecil juga kan, nggak kayak sekarang. Kalau kayak sekarang kan hidup tuh harus dianukan jaringan. Oh iya. Iya, kalau sekarang. Pergantungan jaringan ya? Iya. Nah, berapa lama Anda melakukan aktivitas untuk berkomunikasi atau menggunakan handphone Anda untuk nonton YouTube dan sebagainya? Itu harus menggunakan sinyal kan? Iya. Itu gimana? Berapa dalam waktu Anda sehari itu? Berapa jam? Biasa sih tahu sampai segala 2 jam, 3 2 jam. jam. Iya. Itu saat bekerja atau istirahat? Istirahat. Anda dari lanting sedot itu Anda naik ke darat kan? Iya. Berapa meter jauhnya ke tempat yang ada sinyal itu? Sekitar 15 menit lah pakai motor. Oh, pakai motor. Iya, dari kampung juga. Oh, dari kampung juga. Dari tempat kerja kan pulang dulu ke kampung. Oh, di situ Anda siapa-siapa aja Anda hubungin kalau sudah dapat sinyal itu? Jarang sih yang hubungi teman. Kan buka YouTube, TikTok, main game. Oh, gitu aja ya? Iya, Kalau di lokasi nggak ada sinyal sama sekali ya? nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Nah, LD, satu pertanyaan yang mungkin ini sangat tertarik juga saya, hingga saya melihat video Anda itu kan. Dengan kondisi yang banjir begitu, di daerah kampung Anda, apa yang mereka sering katakan ke LD sendiri mengenai video-video Anda yang sudah viral itu? Mereka panggil biasa tuh tombol gerantung. Oh, tombol gerantung ya? Iya. Oh, jadi dikasih gelar tombol gerantung ya? Iya. Oh gitu. Jadi ini Pak bentuk tombol gerantung ini, si LD ini adalah dapat gelar gara-gara dia memviralkan sebutan dengan tombol gerantung itu atau lonceng. Ya, kan ada lonceng yang hitam setelah saya juga susah nyebutnya. Setelah katanya subscribe, jangan lupa tekan tombol gerantung, tombol loncengnya. Oke LD, beberapa saat yang lalu Anda kan membuat lelucon ya dan memiralkan itu, dan saya pun berapa kali mutar-mutar nonton itu dan menjadi juga salah satu memean di channel-channel YouTuber ya, dan itu sangat luar biasa. Apa ada nggak Anda bisa membuat lagi video-video yang lucu-lucu begitu? Pernah lagi nggak? Pernah sih. Ada nggak nanti videonya bisa kita lihat? Ada. Ya, kita bisa minta atau nanti kita minta tolong Anda juga bisa melakukan itu, menyebut kata-kata yang lucu itu dengan menggunakan bahasa-bahasa Ngaju atau bahasa Dayak. Nah, LD ini kan tidak selesai sekolah. Jadi ketika Anda membuat video-video itu, guru-guru Anda
Pernah nggak bertanya atau nelpon Anda suruh Anda sekolah lagi gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Tapi guru-guru Anda pernah nelpon nggak? Enggak. Nggak pernah ya? Iya. Oke, jadi Heldi bisa nggak menceritakan tentang kondisi di kampungnya sendiri, kondisi sekarang? Sekarang. Iya. Kalau sekarang tuh apa namanya kan susah cari kerja. Terus? Terus anu tuh orang tuh banyak bikin ladang aja. Nggak ada usaha lain. Terus? Selain kerja tambang itu. Iya. Anu kan zaman sekarang kan susah cari kerja. Kemana-mana kan bisa nggak dapat juga. Jadi kalau seandainya dilarang sama aparat Anda kerja tambang di sungai itu, mau bekerja apa Anda? Nggak tahu lagi. Berladang Anda bisa? Bisa. Bisa ya? Iya. Kenapa nggak berladang aja? Kan sekarang kan berladang itu kan cuma orang tua, kita kan cuma membantu aja. Ada punya tanah nggak di sana? Ada. Ada ya? Iya. Tanahnya sekarang digunakan untuk apa? Untuk berladang. Untuk berladang. Iya. Nah, Anda kan belum nikah nih? Iya. Rencana nikah itu di umur berapa? Nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga ya? Iya. Kan anu tuh kan jodoh kan ditakdirkan. Nah, Kita nggak tahu kapan. Jadi Entah besok atau tahun depan. Kan nggak tahu juga. Oke. Nah, oke ya, ini sesuai permintaan juga dari netizen, karena kita sudah mengundang Anda di podcast ini. Mungkin kami meminta Anda mengulangi lagi kata-kata yang lucu, unik yang Anda tuangkan dalam video Anda, dan Anda mungkin tidak sengaja membagikan itu ke teman-teman Anda, tapi teman-teman Anda sangat masif sekali untuk memviralkan. Hai guys, saya sedang berada di Palangkaraya guys. Dan di sini banyak kamera guys, mahawen saya guys. Dan jangan lupa subscribe tombol gerantungnya guys. Perkenalkan, nama saya Eldi. Saya dari Rangan Ranjing, kampung saya dari Tumbang Bembang. Pas banjir saya di desa Rangan Ranjing. Ya guys, kalau mau ke desa Rangan Ranjing guys sudah bisa guys. Nggak am handalem guys. Sudah tiaham dan murid ke Rangan Ranjing tuh guys. Kalau mau berwisata atau mau ketemu sama keluarga, pengen kenalan sama saya guys. Danumnya sudah tiah guys. Itu anak pelaku dohop dengan pemerintah tahu marasi jalan kaki ngaju na jerusak wayah tuh tahu perhati akia meleke ke melak ketingan te baharagu jalan mati ke mangat ke miar mikar dia terhambat kere jalan jembatan di bawah gitu tahu bahalap kan mangat kia aja sama nyuruh akan bahalap te Pak Jokowi, saya minta bantuannya untuk membersihkan jalan di air Katingan bisa diperbaiki biar kami nggak susah lagi kalau mau jalan. Jembatan kan banyak yang putus, minta bantuannya diperbaiki. Pak Presiden kan juga bisa memerintahkan gubernur, bupati, atau kalau sulit memerintahkan mereka, perintahkan saja saya Pak, bisa saya perbaiki. Cuma kalau saya Pak nggak ada uang saya Pak, saya kan orang susah Pak, nggak mampu untuk perbaiki jalan negara Pak. Cuma bisa makan daun Jawa aja guys, uja baje aja guys. Nah, kita sudah menyaksikan langsung memean yang dibuat oleh LD tadi. Kami berpesan dari Supra CN agar masyarakat Kalimantan Tengah di era COVID ini juga dengan suasana curah hujan yang tinggi ini tetap waspada, berjaga-jagalah, berendeng, dan orang tua untuk tetap melihat dan mengawasi anaknya supaya tidak bermain di musim banjir ini. Dan yang terakhir, semoga banjir di Kalimantan Tengah ini cepat reda dan juga curah hujan juga tidak lagi datang di Kalimantan Tengah ini, dan Kalimantan Tengah tetap bisa kondusif dan juga masyarakatnya bisa melakukan aktivitas.
Itu saja yang bisa kami sampaikan dengan tamu kami LD dari Desa Rangan-Ranjing, Kecamatan Marikit, Kabupaten Getingan. Dan kami berterima kasih Saudara LD sudah datang di podcast kali ini. Untuk itu kami pamit dan tabe. Sana kayak pulang